Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find. Oke guys, gimana kabar lu semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, selalu dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Guys, pagi ini gua berangkat tidak seperti biasanya. Gua berangkat lebih pagi karena gua udah harus sampai kantor jam 10. Tapi ini gua agak telat guys. Ini sekarang udah jam 10. Karena hari ini gua ada media day. Terus kemarin gua dapat info mau briefing jam 10 karena media day kali ini dibagi dua tim. Ada yang foto di luar kantor, ada yang di kantor. Nah, gue tuh kebagian yang di kantor guys, gitu. Jadi biasanya foto yang di luar kantor itu urusannya sama sponsor Yamaha, karena kita backgroundnya harus ganti kan tiap bulan, gak mungkin sama terus. Jadi ya teman gue yang produser lah yang cari-cari lokasi yang nyocokin sama tema fotonya nih. Bulan ini tuh temanya apa, jadi dia harus muter-muter nyari. Nanti dia konfirmasi di grup yang ini gimana, kalau di lokasi yang ini cocok nggak sama tema konsepnya. Kalau misalnya nggak cocok nanti dia muter lagi, cari lagi gitu. Biasanya kalau udah mentok, misalnya udah nggak memungkinkan nih nyari tempat, akhirnya kita biasa mutusin tuh fotonya di kantor, kita di studio pakai background putih. Nah, nanti pas editingnya, nah bagian gua ada tuh ganti background dari background putih. Biasanya nyocokin misalnya, wah nih temanya Yamaha yang ini adventure nih, ya udah gua ganti backgroundnya yang cocok sama tema adventure. Tapi gua selalu berharap sih ya dapat lokasi yang pas gitu, jadi gua nggak kerjanya nggak ribet, karena nge-DI ganti background itu tuh bener-bener makan waktu. Belum lagi nanti udah mepet waktunya, udah diganti backgroundnya, taunya nggak cocok sama kemauan klien, ganti lagi sampai 2-3 kali tuh gitu. Makanya dan biasanya kalau editan foto background ganti tuh mau serapi apapun tetap kelihatan, apalagi yang udah biasa ngedit ya, mau serapi apapun tetap kelihatan ada bedanya gitu. Yang paling kelihatan tuh bedanya biasanya di efek cahayanya. Jadi misalnya kita foto di studio nih, foto di studio, lightingnya dari arah, misalnya nih gua si Thailand ya, lighting dari arah jam 2 atas sama arah jam 9 dari kiri, rada level gitu. Nah, ntar kan background yang bakal gua tempel itu belum tentu posisi lightingnya tuh sama gitu. Nah, biasanya bakal kelihatan tuh di situ tuh perbedaannya. Jadi kayak rada ada yang janggal gitu. Masa kalau cahaya matahari dari sini, masa terangnya di daerah sini, bayangannya sini gitu. Jadi paling bener kalau gue biasanya kalau mau ganti background gitu, gue bilang mendingan pilih dulu backgroundnya. Background udah oke, baru foto talent, menyesuaikan lighting yang ada di backgroundnya gitu. Jadi nggak terlalu aneh gitu kelihatannya ya. Tapi ya kadang udah planning kayak gitu, pas di lapangannya nggak kejadian tuh, karena wah mau nggak mau nih kita udah harus foto dulu nih gitu, karena talent jadwalnya cuma ada hari ini nih si A nih, sementara kita butuh foto dia QOL nya itu emang
butuh dia karena dia follower sebanyak, atau ya pokoknya yang berimpact lah gitu. Paling ribet memang sponsor yang satu ini. Oh iya guys, tadi pagi gue pas sambil manasin motor, gue lagi iseng tuh lihat-lihat YouTube, lihat-lihat short. Ada salah satu short tuh yang apa ya, dia videoin lagi unboxing knalpot Samlong. Tahu kan knalpot Samlong kan, yang sekarang lagi model tuh, yang tailuk gitu, yang kayak ular kobra, yang ujungnya tuh kayak corong trompet gitu. Jadi gini guys, gue mau sedikit ngebahas nih tentang knalpot nih dari sepengetahuan gua. Ya kalau benar boleh diterima, kalau salah boleh dibenerin gitu. Mau nggak diterima juga nggak apa-apa, gue kan cuman berbagi opini nih. Jadi kalau masalah knalpot itu, kalau menurut gua, lu tuh nggak bisa asal beli. Misalnya kalau knalpot itu menurut gua tuh lu nggak bisa nyocokin model gitu. Karena kalau menurut gua knalpot itu adalah bagian paling akhir dari apa ya, kalau misalnya lu ngupgrade mesin nih, lu naikin spek motor, misalnya contohnya Vario gua tadinya standar. Nah terus gua mau naik spek nih, gua mau naik blok 62 porting bla 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 bla, misalnya mau bebasan itu. Nah nanti knalpot itu adalah bagian paling terakhir dibikin, dan dia itu harus nyocokin sama karakter mesin satu, kedua karakter si rider. Ini rider tipikal bawahnya gimana, doyannya yang torsi atau yang horsepower. Jadi gue bedain dua ya di sini. Torsi itu tarikan bawahnya gitu, jadi gas-gasan bawah tuh galak bar gitu. Tapi kalau horsepower tuh lebih ke akselerasi atasnya gitu. Jadi kenapa tuh bener-bener nyocokin karakter mesin, karakter rider, gaya bawa, tracknya mau misalnya, wah nih motor gua settingannya buat trek panjang gitu. Nggak bisa lu beli misalnya nih, contoh kan banyak tuh orang yang misalnya motornya Vario standar, terus wah ini knalpot ini keren nih, gue beli karena model. Bisa jadi motor lo bukannya makin lari, malah makin ngempos tuh kayak suaranya doang gitu, tapi tenaganya nggak ada, dan lu berasa wah ini motor gue lebih kencang dari sebelumnya. Karena apa? Karena sugesti dari efek suara knalpot tadi gitu. Sama yang kedua, gue mau ngingetin kayak misalnya contohnya knalpot merek A, dia bikin jual untuk Vario. Nah yang harus lu tahu adalah satu, dia bikin model knalpot tersebut untuk motor Vario itu dengan spek apa gitu. Karena kayak yang gue bilang tadi, knalpot itu nyocokin sama karakter mesin, sama spek mesin. Beda spek ya beda knalpot harusnya gitu. Jadi lu nggak bisa asal beli. Misalnya di review yang lu lihat nih, misal ya nih motor gue kan udah 62 ya, jadi cc 175, gue pakai knalpot merek A. Wah enak larinya, tenaganya pas, nggak ngempos, tenaganya ngisi terus ya. Lu pengen nih, wah gue nggak di motor si Kebeb itu motor tenaganya ada tuh pakai knalpot itu, gue beli kan sama-sama Vario. Nggak bisa kalau misalnya motor lu standar. Bahkan motor lu speknya sama sekalipun, misalnya sama-sama 62, nggak bisa juga kayak gitu lah. Oh lari bakal sama, nggak bisa. Karena beda apa, sama spek sama belum tentu tenaga mesinnya sama gitu. Jadi lo nggak bisa sembarangan misalnya wah di motor ini, karena biasanya produsen knalpot itu nggak mungkin dia bikin sebuah tipe knalpot dengan spek misalnya untuk Vario standar, untuk Vario bore up 150, untuk Vario bore up 175, untuk Vario bore up 180. Enggak gitu. Dia bikin ya udah untuk Vario standar, untuk Vario bore up biasanya gitu, atau bahkan ada yang cuma satu spek gitu. Jadi kalau saran gua, misalnya lu emang bukan ngejar tampilan ya, lu emang ngejar performa sih, mendingan knalpot itu benar-benar ngastem gitu, dan ngastemnya ke orang yang ngerti. Karena knalpot itu sebenarnya ada hitungannya dari mulai leher knalpot, gedenya, diameternya, terus panjangnya, tekukannya gitu,
sampai tabung knalpotnya modelnya gimana, panjangnya seberapa, lubang knalpot ujung yang belakang tuh gedenya seberapa gitu. Selain ngaruh sama suara, itu juga ngaruh ke tenaga, karena untuk orang-orang yang ngerti, kayak misalnya abang gua tuh, dia kayak denger suara knalpot aja, bahkan itu motor nggak digas ya, nggak di ini, kayak lagi langsam kedengeran kayak ya knalpotnya ngempos nih gitu. Jadi dia bisa naker tuh kalau lagi di jalan, ah ini ngempos nih, ini mah kena nih sama gua, atau wah yang ini suaranya beda nih, padet nih, tenaganya pasti ini nih, tes dulu dah gitu. Dari suara langsamnya itu udah bisa dibedain gitu kalau ini. Makanya jangan sembarangan beli knalpot gitu. Gue lebih saran knalpot custom, dan custom sama yang ngerti, jangan sembarang custom karena harga murah atau karena rame gitu. Karena bisa jadi sebuah toko knalpot atau brand knalpot itu rame karena ya endorse, ya banyak yang make gitu kan. Misalnya lu ngeliat wah merek A nih dipakai di drag race Thailand, wah motornya kencang-kencang, ya itu mah bukan gara-gara knalpotnya. Knalpot itu cuman sebagai apa ya, finishingnya doang gitu, lebih ke arah mesin yang nyeting, jokinya gitu. Jadi balik lagi tuh tadi saran gua, jangan sembarangan pilih knalpot. Kalau emang lu mau nyari performa, mendingan custom, dan knalpot itu adalah bagian paling akhir. Kayak gue kemarin pas abis ngelarin motor ini nih, gue bolak-balik nanya ke abang gue kan, knalpotnya kapan, knalpotnya nanti belakangan, yang penting motor udah hidup dulu, yang penting gue disuruh beli dulu apa namanya knalpot asal lah, yang penting nggak nahan, yang ngelos gitu untuk Enrayan gitu. Nah ntar baru tuh dilihat dari pas Enrayan tuh kan ketakar tuh tenaga mesinnya seberapa, karakter mesinnya gimana gitu, baru di custom knalpot. Oh berarti lo butuhnya knalpot yang begini, baru tuh dibikin gitu. Karena ya semua itu nggak ada yang instan guys, nggak ada yang lo bisa mau gue beli ini pasti langsung enak, nggak bisa. Abang gue berkali-kali ngingetin gue, kayak misalnya ini aja nih motor gue, dia udah ngingetin sama gue waktu gue ganti rasio, tapi ini buat kirian lu nggak bisa ini, apalagi lu bangun motor tuh nggak bisa yang lu ngeliat spek orang CR 62 klep apa TB ukuran segini, knalpot ini pasti enak, nggak, belum tentu. Jadi pasti akan ada yang namanya riset, dan itu riset itu yang paling ngabisin budget guys gitu. Jadi lo kalau misalnya mau bangun motor, misalnya lo mau spek apa gitu, mau nentuin spek, kalau bisa budgetnya di spare dan rada banyak sparenya. Karena apa, nggak mungkin bener-bener sesuai sama yang udah lo budgetin gitu. Banyak hal tak terduga lah, misalnya kayak gua nih ganti rasio, terus udah disuruh abang gua nyiapin buat CVT sekian gitu, terus taunya ntar pas bongkar CVT ada hal-hal yang terduga tuh, misalnya ada yang harus dibubut lah, ada yang harus diapa, yang di luar budgeting tadi, ya udah harus siap tuh. Kalau enggak ya siap-siap aja motor nganggur di garasi nunggu sampai budget ada lagi gitu guys. Jadi mendingan lu spare lebih banyak gitu untuk mengamankan hal-hal yang tidak terduga gitu guys. Oke, gue balik lagi ingetin, jangan asal ganti knalpot, jangan cuman perkara model. Kalau emang lo cari performa, dan kalau pilih knalpot kalau bisa yang suaranya tuh tidak terlalu mengganggu orang lain guys gitu, yang kalaupun bersuara tuh nyaman di kuping, bulet itu, nggak yang cempreng atau yang gimana. Oke, karena itu ntar nggak balik lagi ke lo sendiri, lo bisa dikomplain sama orang gitu, bahkan dikomplain pak polisi di jalan. Oke guys, sampai di sini dulu video gua. Jangan lupa di subscribe. Kalau ada pertanyaan atau komentar atau sanggahan atau wah gue setuju sama lo, tulis aja di kolom komentar. Kalau suka sama videonya jangan lupa di like. Kalaupun nggak suka ya tetap aja lah di like lah. Tombol like itu nggak bayar kok kalau dipencet. Jangan lupa share video gua ke teman-teman, saudara, ya pokoknya ke semua orang deh, supaya makin banyak lagi yang nonton video gua, makin banyak yang subscribe channel gua semakin berkembang, semakin maju. Jadi gua semakin semangat lagi nih bikin kontennya, sharing-sharingnya, bagi-bagi ilmunya sama lu semua. Oke,
Sampai jumpa di video-video gue berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.